Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teori Himpunan Samar, pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab 2 ya, mengenai himpunan samar, subbab 2.3 ya, mengenai operasi antar himpunan bagian samar dan indeks kekaburan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi antar himpunan sederhana ya, dan fungsi keanggotaannya ya. Nah, sekarang bagaimana operasi antar himpunan bagian samar ya? Apakah fungsi keanggotaannya masih sama atau ada sedikit perbedaan? Nah, diperhatikan definisi 231. Jadi misal diberikan himpunan semesta E ya, dan himpunan bagian samar A tilde subset E dan B tilde subset E. Ya, jadi sebelum membahas operasi antar himpunan bagian samar, kita akan membahas dulu kesamaan antar dua himpunan samar dulu ya. Jadi saya ulangi lagi, perhatikan teorema 231, definisi 231 ini ya. Nah, jadi himpunan samar A tilde itu dikatakan terkandung di dalam B tilde ya. Jadi A terkandung di dalam B tilde itu dilambangkan A tilde subsetnya B tilde ya. Itu jika apa? Jika semua fungsi keanggotaan dari himpunan sama A tilde ya, atau mu A tilde X itu kurang dari atau sama dengan mu B tilde X untuk setiap X anggota E gitu ya. Jadi semua fungsi keanggotaannya di X itu kurang dari fungsi keanggotanya X di himpunan samar. Itu kalau A tilde subset B tilde. Contoh, nah misal ini diberikan himpunan semestanya E, yaitu anggotanya A, B, C, D, E, F. Lalu ada dua himpunan samar berikut ini. Nah ini himpunan samar A ya. A-nya 0,4, B-nya fungsi derajat keanggotaan atau derajat keanggotaannya 0,2, C-nya 0, D-nya derajat keanggotaannya 1, dan E 0,6, serta F 0,3. Lalu ada himpunan B tilde ya. A-nya 0,3, B-nya derajat keanggotaannya 0, C-nya derajat keanggotaannya 0, D derajat keanggotaannya 1, E derajat keanggotaannya 0, F derajat keanggotaannya 0,2. Nah, yang ditanya apakah B tilde subsetnya A tilde atau himpunan samar B tilde terkandung di dalam himpunan samar A tilde. Berarti kita harus mengecek apakah semua derajat keanggotaannya B itu kurang dari sama dengan derajat keanggotaannya X di himpunan A ya. Jawab, kita cek satu-satu ya. Dari yang diketahui diperoleh, kita cek yang A dulu ya. Mu B tilde A itu kan 0,3, sedangkan mu A tilde A adalah 0,4. Jelas 0,3 kurang dari 0,4. Berarti untuk yang A terpenuhi ya, kurang dari atau sama dengannya ya. Kalau ini lebih tepatnya kurang dari. Lalu yang anggota B kecil. Mu B tilde B kecil sama dengan 0, sedangkan mu A tilde B kecil adalah 0,2. Nah, ini juga sekali lagi 0 jelas kurang dari 0,2. Jadi kita dapat
mu B tilde B kecil itu sama dengan mu A tilde B kecil. Selanjutnya kita cek yang C ya. C, mu B tilde C adalah 0, sedangkan mu A tilde C adalah 0 juga. Berarti mu B tilde C sama dengan mu A tilde C. Ya. Jadi, masih memenuhi juga, ini juga bisa dikatakan kurang dari sama dengan ya. Yang penting kan apa? Kurang dari atau sama dengan. Berarti yang C juga masih oke ya. Sekarang kita ke yang D. Mu B tilde D adalah 1, mu A tilde D juga 1. Nah, ini juga masih memenuhi sama dengan ya. Berarti masih oke. Sekarang kita cek E dan F. Yang E, mu B tilde E-nya adalah 0, sedangkan mu A tilde E adalah 0,6. Jelas bahwa 0 kurang dari 0,6. Jadi untuk E itu dipenuhinya mu B tilde E itu kurang dari mu A tilde E. Berarti ini juga masih memenuhi ya. Lalu untuk yang F, mu B tilde F adalah 0,2, sedangkan mu A tilde F adalah 0,3. Ini juga jelas 0,2 kurang dari 0,3, sehingga kita dapat mu B tilde F kurang dari mu A tilde F. Berarti dari semua A, B, C, D, E, F, semua derajat keanggotaannya di B itu kurang dari atau sama dengan derajat keanggotaannya X ya di A tilde. Berarti artinya apa? Dengan kata lain itu ya, mu B tilde X kurang dari sama dengan mu A tilde X untuk setiap X anggota E ya. Jadi benar bahwa B tilde itu terkandung di dalam A tilde atau B tilde subsetnya A tilde. Seperti itu ya. Dicek satu-satu. Nah, kalau tadi subset ya atau terkandung, nah sekarang kalau kesamaan dua himpunan bagian sama. Nah, kalau himpunan A tilde sama dengan B tilde itu kayak apa? Gimana? Nah, jadi dinyatakan dalam definisi 232 ya. Misal diberikan himpunan semesta E ya. Dan ada dua himpunan samar A tilde dan B tilde. Nah, A tilde dan B tilde itu dikatakan sama. Lambangnya apa? A tilde sama dengan B tilde. Itu jika apa? Jika A tilde terkandung dalam B tilde, begitu juga B tilde juga terkandung dalam A tilde. Nah, berarti dari definisi tadi, kita akan mendapatkan sifat kesamaan dua himpunan bagian samar. Sifat yang akan kita gunakan untuk membuktikan dua himpunan itu sama atau tidak. Dua himpunan samar itu sama atau tidak. Nah, ini teorema 233 bunyinya seperti ini. Jadi, diberikan himpunan semesta E. Ya. Nah, himpunan bagian samar A tilde sama dengan B tilde jika dan hanya jika apa? Tadi kan definisi apa? Saling terkandung ya. Jadi A terkandung di dalam A tilde terkandung di dalam B tilde ya. B tilde juga terkandung di dalam A tilde. Berarti kalau dari definisi terkandung apa? Kan seperti ini ya. Mu A tilde X itu akan kurang dari sama dengan mu B tilde X. Dan sebaliknya juga mu B tilde X itu akan kurang dari sama dengan mu A tilde X untuk setiap X anggota E. Nah, karena saling kurang dari ya, itu berarti bisa kita tulis sebagai, jadi kalau dua himpunan bagian samar itu sama, itu jadi kalau A tilde sama dengan B tilde itu jika dan hanya jika derajat keanggotaannya itu di masing-masing X sama, atau mu A tilde X itu akan sama dengan mu B tilde X untuk setiap X anggota E. Jadi semua X-nya derajat keanggotaannya sama. Gitu ya.
Yang kita gunakan yang bagian atau yang paling bawah, ya. Itu akan jauh lebih mudah ya. Nah, akibat dari teorema 233 ini, kita juga akan dapat ini ya, kontraposisinya ya. Nah, berarti kalau himpunan samar A tilde tidak sama dengan B tilde itu jika dan hanya jika apa? Kalau sama kan untuk setiap X berlaku mu A tilde X sama dengan mu B tilde X. Berarti kalau tidak sama, berarti terdapat X0 anggota himpunan semestanya yaitu E. Sehingga apa? Sehingga derajat keanggotaannya tidak sama. Yaitu mu A tilde X 0 tidak sama dengan mu B tilde X 0. Nah, contoh ya. Misal diberikan dua himpunan samar A tilde dan B tilde ini subset dari himpunan semesta di sini himpunan bilangan real ya. Dengan A tilde adalah ini. Jadi mu A tilde X adalah fungsi ya yang bernilai 1/X untuk X yang lebih dari 1 dan kurang dari sama atau sama dengan 2. Dan bernilai 0 untuk X yang lain. Sedangkan fungsi keanggotaannya B, yaitu mu B tilde X adalah bernilai 1/X untuk, nah ini diperhatikan perbedaannya ya. Untuk yang mu B tilde X itu bernilai 1/X untuk X yang lebih besar sama dengan 1. Ingat, lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 2. Jadi kalau yang di A, 1/X-nya itu hanya untuk X yang lebih dari 1. Jadi yang sama dengan 1 tidak termasuk di 1/X. Nah, untuk yang mu B tilde X itu satunya itu masuk ke definisi yang 1/X. Itu ya. Gitu. Nah, selidiki apakah A tilde sama dengan B tilde. Berarti kita tinggal mengecek aja yang X sama dengan 1. Kan soalnya apa? X di A tilde untuk X sama dengan 1 kan? Itu kan bukan termasuk fungsi yang 1/X ya. Untuk yang di himpunan A tilde. Sedangkan untuk yang B tilde hanya masuk ke definisi yang 1/X. Kita cek itu. Jawab. Kita perhatikan bahwa untuk X0 sama dengan 1. Nah, di mu A tilde 1 ya, itu kan 1 tidak termasuk di definisi yang 1/X ya, soalnya kan itu X-nya berlaku untuk yang lebih dari 1. Untuk yang sama dengan 1 berarti untuk X yang lain atau mu A tilde X sama dengan 0. Nah, sedangkan di mu BX, mu B tilde X itu kan satunya masuk ke definisi 1/X. Berarti mu B tilde 1 adalah 1/X. X di sini adalah 1. Jadi 1/1 sama dengan 1. Ternyata kita dapat apa? Mu A tilde 1 itu tidak sama dengan mu B tilde 1. Dengan kata lain terdapat X0 anggota R ya, sehingga apa? Mu A tilde X tidak sama dengan mu B tilde X0 ya. Mu A tilde X0 tidak sama dengan mu B tilde X0. Jadi apa? Jadi kesimpulannya A tilde tidak sama dengan B tilde. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu tadi kesamaan dua himpunan ya, selanjutnya kita akan bahas bagaimana operasi antar himpunan bagian samar ya. Komplement apa saja? Kalau himpunan sederhana ada komplement, irisan, gabungan, dan selisih. Di himpunan samar juga sama ya. Nah, bagaimana definisinya? Nah, untuk komplement ya diberikan dalam definisi 235. Jika diberikan himpunan semesta E ya, komplement dari himpunan bagian samar A tilde dilambangkannya A tilde C ya, A tilde pangkat C.
adalah himpunan bagian samar yang memiliki sifat keanggotaan seperti apa? Jadi, komplement dari himpunan bagian samar yaitu sifat keanggotaannya yaitu mu A tilde Cx, ya, itu akan sama dengan 1 dikurangi mu A tilde X untuk setiap X anggota. Untuk setiap X anggota E. X anggota himpunan semestanya, ya. Jadi sama ya dengan yang di himpunan sederhana. Jadi ini operasi antar himpunan bagian samar itu merupakan perumuman atau generalisasi dari operasi antar himpunan himpunan sederhana. Bagaimana? Contoh. Nah, ini misal diberikan himpunan semesta E, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dan himpunan bagian samar berikut. Nah, ini A, ya. Himpunan samar A tilde. Anggotanya bisa dibaca sendiri ya, beserta derajat keanggotaannya. Lalu ada himpunan samar B tilde, ya. Ini bisa dibaca sendiri sifat derajat keanggotaan dari masing-masing A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diminta menentukan ini. Komplement A tilde komplementnya ya. Nah, lalu sebagai tambahan, apakah A tilde C atau komplement dari A tilde itu terkandung di dalam B tilde? Kita cek dulu. Jawab. Untuk yang A dulu ya. Nah, ingat karena apa? Fungsi keanggotaan dari komplement A tilde atau A tilde pangkat C, mu A tilde pangkat Cx sama dengan apa? 1 min mu A tilde X untuk setiap X anggota E. Maka untuk yang A kecil ya, mu A tilde C A kecil adalah berarti apa? 1 min 0,13 ya. Yaitu sama dengan 0,87. Lalu untuk yang mu A tilde CB adalah 1 dikurangi 0,61 sama dengan 0,39. Lalu mu A tilde C sama dengan 1 dikurangi 0, berarti 1. Ya. Lalu untuk mu A tilde C di D, itu berarti 1 dikurangi 0 ya, sama dengan 1. Dan mu A tilde C di E, 1 dikurangi 1 yaitu 0. Lalu mu A tilde C di F adalah 1 dikurangi 0,06, berarti berapa? 0,94. Lalu di G, mu A tilde C di G adalah 1 dikurangi 0,5, sama dengan 0,5. Dan di H, mu A tilde C di H adalah 1 dikurangi 0, sama dengan 1. Jadi apa? Kita dapat himpunan komplement dari A tilde, ya, itu apa? Berarti komplement dari A tilde itu sama dengan A dengan derajat keanggotaan 0,87, B derajat keanggotaan 0,39 sampai, bisa dibaca sendiri ya, sampai H dengan derajat keanggotaannya 1. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah himpunan samar A tilde C atau komplemennya A tilde itu terkandung di dalam B tilde. Kita cek satu-satu ya. Mu A tilde C di A itu kan 0,7 ya. Ternyata sama dengan mu B tilde A. Ya. Itu 0,87. Lalu untuk yang B, mu A tilde CB adalah 0,39. Sedangkan mu B tilde B adalah 0,49. Berarti
0,39 jelas kurang dari 0,49 ya. Berarti mu A tilde C di B itu kurang dari mu B tilde B ya. Jadi ini masih memenuhi kurang dari sama dengan. Lalu kita yang cek yang C, ternyata sama ya. Ya, bisa dicek sendiri, bisa dibaca ya nanti. Lalu yang D juga sama ternyata. Nah, yang E juga sama. Yang F, untuk yang F, mu A tilde C di F adalah 0,94. Sedangkan mu B tilde di F adalah 0,98. Ini masih kurang dari ya, berarti masih memenuhi kurang dari sama atau sama dengan. Yang G, ternyata yang G, mu A tilde C di G itu 0,5, sedangkan mu B tilde G itu 0,4. Nah, ternyata untuk yang G ini, mu A tilde C-nya itu lebih besar dari mu B tilde. Ya. Nah, untuk yang H sendiri sama. Berarti apa? Ada satu yang tidak memenuhi kurang dari atau sama dengan, yaitu G. Berarti diperoleh X0 sama dengan G, anggotanya E, sehingga apa? Mu A tilde C itu, mu A tilde CG, itu lebih besar dari mu B tilde G. Padahal kalau terkandung apa? Kan kurang dari atau sama dengan semua ya. Nah, ini ada satu yang lebih besar. Berarti ya artinya komplement A tilde atau A tilde C itu tidak terkandung dalam B tilde. Ya. Nah, sekarang tadi komplement, sekarang lanjut operasi untuk yang irisan dan gabungan. Ini juga masih perluasan dari yang himpunan sederhana ya, dengan definisi berikut. Definisi 237 ya. Jadi diberikan himpunan semesta E dan dua himpunan bagian samar dari E, yaitu A tilde dan B tilde. Jadi A tilde dan B tilde subsetnya E ya. Nah, irisan, jadi irisan dua himpunan bagian samar A tilde dan B tilde, lambangnya masih sama ya dengan himpunan sederhana, yaitu A tilde iris B tilde. Nah, adalah himpunan bagian samar yang memiliki fungsi keanggotaan ini. Jadi mu A tilde iris B tilde X sama dengan apa? Minimum dari mu A tilde X, mu B tilde X untuk setiap X anggota E. Jadi masih sama ya dengan yang di himpunan bagian sederhana. Begitu juga yang gabungan. Gabungan dua himpunan bagian samar A tilde dan B tilde dilambangkan sama ya dengan di himpunan sederhana. A tilde gabung B tilde adalah himpunan bagian samar yang memiliki fungsi keanggotaan. Kalau minimum, kalau irisan minimum, kalau gabungan apa? Maksimum. Jadi mu A tilde gabung B tilde X adalah maksimum dari mu A tilde X dan mu B tilde X untuk setiap X anggota E. Seperti itu ya. Nah, dari definisi tersebut ya, ini ada dua hal. Yang pertama, irisan dari A tilde dan B tilde itu merupakan himpunan bagian samar terbesar yang termuat di dalam A tilde dan B tilde. Selanjutnya, kalau gabungannya A tilde gabung B tilde itu merupakan himpunan bagian samar terkecil. Nah, kalau ini yang memuat A tilde dan B tilde. Ya, untuk pembuktiannya nanti kalian bisa cek sendiri ya. Contoh ya. Nah, ini diberikan himpunan semesta E, anggotanya A, B, C, D, E, F, dan himpunan bagian samar sebagai berikut. Nah, ini ada himpunan samar A tilde ya, bisa dibaca sendiri derajat keanggotaannya dari masing-masing A, B, C, D, E, F. Lalu B tilde ya,
Sekali lagi bisa dibaca sendiri ya, derajat keanggotaannya ya. Nah, diminta tentukan irisan dan gabungannya. Jawab. Kita ke yang A dulu ya, irisannya ya. Ingat, irisan adalah apa? Minimum dari masing-masing X di masing-masing himpunan ya. Minimumnya. Maka A tilde iris B tilde, kita cek yang A. A derajat keanggotaannya di A tilde adalah 0,2 dan A di derajat keanggotaannya di B tilde adalah 0,5. Minimumnya mana antara 0,2 dan 0,5? Jelas yang lebih kecil adalah 0,2. Makanya di irisannya A itu derajat keanggotaannya 0,2. Sekarang yang B. B derajat keanggotaan di A tilde adalah 0,7 dan B di himpunan samar B tilde derajat keanggotaannya 0,3. Berarti minimumnya adalah 0,3. Makanya di irisan A dan A tilde dan B tilde derajat keanggotaannya 0,3. Lalu yang C, nah untuk yang C ini sama ya. Berarti minimumnya ya 1. Berarti derajat keanggotaan C di A tilde iris B tilde adalah 1. Lalu sekarang yang D. Di himpunan bagian samar A, derajat keanggotaannya 0, sedangkan di himpunan bagian samar B, derajat keanggotaannya 0,1. Minimumnya antara 0 dan 0,1 apa? Jelas 0 ya. Jadi, derajat keanggotaannya D di A tilde iris B tilde adalah 0. Lalu yang E, nah untuk yang E sama ya, sama-sama 0,5. Ya minimumnya ya berarti ya 0,5. Jadi derajat keanggotaan E di A tilde iris B tilde adalah 0,5. Dan yang terakhir F. F di A tilde derajat keanggotaannya 0,2 dan di B tilde derajat keanggotaannya 0,3. Minimumnya berarti 0,2. Ya. Berarti derajat keanggotaannya F di A tilde iris B tilde adalah 0,2. Ya, kalian boleh tulis satu-satu ya. Atau langsung seperti ini juga tidak masalah ya. Lanjut yang B. Sekarang yang gabungan. Kalau gabungan apa? Maksimumnya ya. Yang A. Itu apa tadi? Yang di A tilde 0,5, B tilde 0, di A tilde 0,2, di B tilde 0,5. Maksimumnya yang terbesar berarti 0,5. Berarti derajat keanggotaannya di A tilde gabung B tilde adalah 0,5. Lalu yang B. Di A tilde derajat keanggotaannya 0,7, di B tilde 0,3. Berarti yang maksimum mana? 0,7 ya. Berarti derajat keanggotaannya B di A tilde gabung B tilde adalah 0,7. Untuk yang C sama ya. Ya wis maksimumnya ya pasti 1 itu sendiri. Berarti derajat keanggotaannya C di A tilde gabung B tilde adalah 1. Lalu D. Itu di A tilde derajat keanggotaannya 0, sedang di B tilde adalah 0,1. Maksimumnya atau yang lebih besar itu yang mana? 0,1 ya, jelas ya. Berarti derajat keanggotaannya D di A tilde gabung B tilde adalah 0,1. Lanjut yang E. Nah ini yang E sama juga ya. Sama-sama 0,5 ya, berarti derajat keanggotaannya E di A tilde gabung B tilde adalah 0,5. Dan yang terakhir, untuk yang F, di A tilde adalah 0,2, sedangkan di B tilde adalah 0,3. Maksimumnya apa? Berarti 0,3. Jadi derajat keanggotaannya F di A tilde gabung B tilde adalah 0,3. Seperti itu ya. Gampang ya. Nah, yang terakhir selisih. Bagaimana selisihnya? Nah, ini diberikan dalam definisi 238. Diberikan himpunan semesta E dan 2 himpunan bagian sama dari E, yaitu A tilde dan B tilde. Selisih himpunan bagian samar A dan B, lambangnya A tilde iris B tilde. Ya. A tilde dikurangi B tilde adalah himpunan bagian samar yang memiliki fungsi keanggotaan seperti apa? Ini masih sama ya dengan himpunan sederhana, yaitu mu A tilde dikurangi B tilde X sama dengan minimum dari mu A tilde X dan mu B komplement
Ya. Mu tilde komplement X1 derajat keanggotaannya X di komplement himpunan B. Nah, untuk setiap X anggota E. Contohnya ya, diberikan himpunan semesta E, ya, ini anggotanya A, B, C, D, E, F, G, dan himpunan bagian samar berikut. Ini himpunan bagian A-nya ya, himpunan bagian samar A tilde-nya ya, bisa kalian baca. Lalu B tilde-nya, bisa kalian baca juga sendiri. Nah, yang diminta tentukan A tilde dikurangi B tilde, dan sebaliknya B tilde dikurangi A tilde. Untuk yang A dikurangi B tilde, berarti kita butuh komplement dari B tilde ya. Sedangkan untuk yang B tilde dikurangi A tilde, berarti kita butuh A tilde C atau komplement dari A tilde ya. Jawab. Untuk yang A, kita berarti menentukan B tilde, komplement dari B tilde ya. Berarti komplement apa? 1 min 1 dikurangi, misal ini berarti apa? Kan mencari komplement dari B tilde, berarti masing-masing derajat keanggotaannya 1 dikurangi mu B tilde ya. Nah, sekarang untuk yang B komplement B tilde, A-nya bagaimana? Nah, di B tilde derajat keanggotaannya 0,5, berarti di komplementnya B tilde adalah 1 dikurangi 0,5 masih 0,5, berarti 0,5 ya. Sekarang derajat keanggotaannya B di B tilde C, berarti apa? 1 dikurangi 0,3, 0,7. Lalu derajat keanggotaannya C di B tilde C, berarti 1 dikurangi mu B tilde C, berarti 1 dikurangi 1 ya, 0. Lanjut yang D. Derajat keanggotaannya D di B tilde C, berarti 1 dikurangi mu B tilde D, berarti 1 dikurangi 0,1, berarti 0,9 ya. Lanjut E. Ini 0,5 di B tilde, berarti di B tilde komplement derajat keanggotaannya 1 dikurangi 0,5, 0,5 juga ya. F juga sama 0,5 ya, derajat keanggotaannya di komplementnya juga 0,5. Nah, sedangkan untuk yang G di derajat keanggotaannya di B tilde kan 1 ya, berarti di komplementnya apa? 1 dikurangi 1, yaitu 0 gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek minimumnya dari mu A tilde dan mu B tilde C. Ya, gitu. Minimum dari A tilde dan komplement B tilde. Kita mulai dari yang A dulu ya. Derajat keanggotaannya A di A tilde adalah 0,2, sedangkan di komplementnya B tilde C yaitu 0,5. Minimumnya berarti 0,2. Lalu lanjut yang B. Untuk yang B di A tilde adalah 0,7, sedangkan di B tilde C adalah 0,7. Nah, sama-sama 0,7 berarti derajat keanggotaannya adalah minimumnya 0,7. Lanjut yang C. Yang C di A tilde derajat keanggotaannya 1, sedangkan di B tilde komplement adalah 0. 1 dan 0. Minimumnya apa? 0. Ya, berarti derajat keanggotaannya di A tilde iris B tilde 0 untuk C. Lanjut yang D. Di A tilde adalah D derajat keanggotaannya 0, sedangkan di B tilde C adalah 0,9. Minimum dari 0 dan 0,9 adalah 0 ya. Jadi derajat keanggotaannya di A tilde min B tilde adalah 0. Lalu yang E. Ini untuk yang E kebetulan sama-sama 0,5 ya. Berarti minimumnya adalah 0,5. Nah, untuk yang F di A tilde-nya 0,6, sedangkan di B tilde C adalah 0,5. 0,6 dan 0,5 minimumnya apa? 0,5. Lalu yang terakhir di G. Nah, ini untuk yang di G sama-sama 0 ya. Berarti ya minimumnya 0.
Gitu. Itu ya. Lanjut ke himpunan B tilde dikurangi A tilde. Berarti kita mencari A tilde C ya, atau komplement dari A tilde. Caranya sama ya tadi ya, dengan mencari B tilde C atau komplemennya B tilde. Kita mulai dari A kecil ya. Di A kecil, di A tilde itu 0,2, berarti di A tilde C adalah 1 dikurangi 0,2 yaitu 0,8. Lanjut yang B, di A tilde adalah 0,7, berarti di A tilde C adalah 1 dikurangi 0,7 yaitu 0,3 derajat keanggotaannya ya. Lalu yang C, di A tilde adalah 1, berarti di komplemennya A tilde adalah 1 dikurangi 1, berarti 0. Lanjut yang D, di A tilde adalah 0, sedangkan berarti di A tilde C adalah 1 dikurangi 0, itu 1. Lalu yang E, di A tilde adalah 0,5, berarti di A tilde C adalah 1 dikurangi 0,5, yaitu 0,5. Lanjut untuk yang F, di A tilde adalah 0,6, ya, berarti di A tilde C adalah 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4. Sedangkan G, di A tilde adalah 0, berarti di A tilde C adalah 1 dikurangi 0, yaitu 1. Sekarang lanjut, kita mencari minimum dari derajat keanggotaan masing-masing A, B, C, D, E, F, G di A tilde C dan B tilde ya. Kita mulai dari A. A di B itu 0,5, sedangkan di A tilde C adalah 0,8. Minimumnya yang mana? 0,5 ya. Berarti derajat keanggotaan di B tilde dikurangi A tilde di A adalah 0,5. Lanjut yang B, di B tilde adalah 0,3 dan di A tilde juga 0,3. Minimum ya kalau sama ya berarti 0,3. Lanjut yang C, di B tilde adalah 1, di C tilde adalah 0. Minimumnya, di B tilde 1, di A tilde C adalah 0, berarti minimumnya 0. Lanjut yang D, di B tilde adalah 0,1, di A tilde C adalah 1. Minimumnya apa? Jelas 0,1. Lalu yang E, ini kebetulan sama-sama 0,5 ya, di B tilde 0,5, di A tilde C juga 0,5, berarti minimumnya 0,5. Lalu yang F, di B tilde-nya adalah 0,5, di A tilde C adalah 0,4. Minimumnya apa? 0,4 ya, jelas. Dan yang terakhir G, ini sama-sama 1 ya, di B tilde 1, di A tilde C juga 1. Berarti minimumnya 1. Nah itu ya, tinggal ditulis seperti itu ya caranya. Kalian tuliskan satu-satu boleh atau langsung seperti ini juga boleh ya. Nah, di himpunan bagian sederhana kan ada himpunan ada diagram Venn ya. Di himpunan samar juga ada diagram Venn. Tapi diagram Venn-nya berbeda ya. Kalau di himpunan sederhana kan berupa bulatan-bulatan ya. Kotak bulatan-bulatan. Himpunan semestanya digambarkan sebagai kotaknya ya. Nah, himpunan bagiannya adalah bulatan-bulatannya. Bagaimana diagram Venn di himpunan samar? Nah, ini sedikit berbeda ya. Nah, pertama, diagramkan sebuah persegi panjang sebagai berikut. Ya, ini ada ilustrasi. Nah, ini ya persegi panjang ya. Nah, 2 alas persegi panjang gitu ya. Yang alasnya itu yang mendatar ya, yang di bagian bawah itu ya. Itu menggambarkan himpunan semesta E ya. Jadi yang ada X-nya 0XE itu adalah menggambarkan himpunan semestanya. Nah, sisi tegak itu pasti panjangnya satu satuan ya. Itu menyatakan interval 0,1. Kalian ingat? Derajat keanggotaannya dari himpunan bagian samar kan apa? Dari 0 sampai 1. Makanya pasti yang vertikal
atau sisi tegaknya itu pasti panjangnya itu satu satuan. Nah, untuk yang himpunan semesta otomatis tidak terbatas ya. Jadi tergantung E-nya itu apa. Seperti itu. Lalu yang ketiga, setiap titik pada sisi tegak, tadi ya sisi tegak yang dari 0 sampai 1, itu menyatakan derajat keanggotaan dalam suatu himpunan bagian samar. Ya. Lalu yang keempat, himpunan bagian samar A tilde subset E itu digambarkan sebagai garis tebal. Ya. Tadi kan di gambarnya itu ada garis-garis tebal ya yang di bagian bawah. Nah, itu adalah A tilde-nya ya, A tilde-nya. Sedangkan mu A tilde X itu digambarkan sebagai kurvanya. Ya. Jadi kayak gambar grafiknya itu adalah fungsi keanggotaannya gitu. Nah, yang kelima, daerah di antara A tilde dan kurva mu A tilde X itu yang diarsir, ya, sehingga terlihat sekaligus unsur-unsur dalam A tilde dan derajat keanggotaannya. Jadi daerahnya itu diarsir nanti ya. Nah, itulah bentuk diagram Venn di himpunan bagian samar. Contoh ya, ini saya berikan beberapa contoh sekaligus ya. Jadi misal diberikan himpunan samarnya itu himpunan semesta E. Himpunan semesta E-nya adalah, ini sebenarnya X dengan syarat X-nya anggota bilangan real ya, himpunan bilangan real, dan X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Jadi sebenarnya itu interval dari 0 sampai 4 ya, interval tertutup ya. Dari 0 sampai 4 dan serta A subset A tilde subset E dan B tilde subset E dengan fungsi keanggotanya ini. Nah, berupa fungsi ya. Nah, itu bisa dibaca sendiri untuk mu A tilde X itu bernilai akar X untuk X yang lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1. Lalu bernilai min X kuadrat plus 4X min 3 untuk X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 3. 1 untuk X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 4. Dan 5 min X untuk X lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk mu Bx ini ya, bernilai X kuadrat untuk X yang lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1. Nah, berbentuk X min 2 kuadrat untuk X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 3. Bernilai setengah ya untuk X lebih besar sama dengan 3 kurang dari 4. Dan X min 4 untuk 4 min X min 4 untuk X lebih dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti kita akan menggambar kurva masing-masing kurva ini ya. Nah, untuk bentuk kurva dan cara menggambar kurva, silakan buka di geometri analitik ya. Saya rasa sudah diajarkan ya. Untuk gambar kurva sendiri itu sebenarnya di tingkat SMP itu seingat saya sudah diajarkan ya, seingat saya. Ya, jadi nanti silakan buka-buka kembali di geometri analitik ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan bentuknya kurva ini gimana Bu, bentuknya kurva akar X gimana, bentuknya kurva min X kuadrat plus 4X min 3 gimana. Sudah ya, saya tidak akan ajarkan. Silakan kalian buka kembali ya di geometri analitik ya. Nah, ini ditentukan ada disuruh gambar 5 diagram Venn ya. Untuk A tilde dan B tilde untuk AB ya. Lalu untuk C-nya disuruh gambar komplement A tilde-nya gimana. Lalu untuk yang D diagram Venn untuk irisannya bagaimana.
Dan yang E itu diagram Venn gabungannya itu bagaimana? Nah, untuk diagram Venn A tilde ya. Nah, ingat fungsi keanggotaan dari masing-masing A tilde tadi ya, di masing-masing interval ya, dari 0 sampai 4 ya. Nah, 0 sampai 4 ya. Nah, ini. Oh, sorry, dari 0 sampai 5 ya. Yang pertama apa? Akar X. Akar X tadi apa? Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Akar X. Nah, gambar kurva akar X seperti itu ya. Melengkung. Cembung ke bawah seperti itu ya. Jadi, ketika 0, mu AX-nya juga 0 ya. X sama dengan 0. Ketika seperempat, mu AX seperempatnya adalah setengah. Jadi, kayak gambar biasa ya. Nah, ketika berapa? 1 berarti 1 ya. Ketika X-nya sama dengan 1 berarti akar X-nya 1. Nanti kalau kalian hubungkan tuh titik-titiknya. Kan ini akar X melengkung ya. Lalu lanjut ke min X kuadrat plus 4X min 3. Itu kan berlaku untuk X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari 3. Ya biasa ya, ini kan kurva fungsi kuadrat menghadap ke bawah ya, itu kan min X kuadrat, itu kan hadap ke bawah. Kita cek ketika 1 X sama dengan 1, mu AX-nya berapa? Sini kebetulan berapa? 0 ya. Untuk 2, mu AX-nya berapa? Kebetulan di sini mu AX-nya 1 ya, ketika X-nya sama dengan 2. Dan ketika 3 itu 0 lagi. Nah, ingat, ini kan fungsi kuadrat kan bentuknya kurva melengkung ya. Ya, kalian gambar melengkung ke bawah ya. Kalau koefisiennya X kuadrat negatif itu kan melengkung ke bawah. Kalian ingat-ingat lagi, pokoknya buka lagi. Lanjut untuk yang X lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 4, mu AX-nya kan 1 ya. Ya berarti kalian garis tebal di mu AX sama dengan 1. Itu di garis tebal ya. Lalu yang terakhir untuk mu AX 5 min X. Nah, 5 min X itu kan berarti linear ya, berupa garis ya. 4 dari X lebih besar sama dengan 5 dan kurang dari lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 5. Ini garis ya, berupa garis. Berarti ya udah tinggal cek. Di 4 berapa? Di 4 nilainya 1. Di 5 nilainya berapa? Mu AX-nya 0. Berarti tinggal tarik garis lurus. Gitu. Nah, jangan lupa diarsir daerah di bawahnya ya. Di bawah kurva. Gitu. Ya. Untuk menggambar kurva, silakan cek lagi di geometri analitik ya. Nah, lanjut ya untuk diagram Venn yang B tilde ya. Ingat untuk B tilde yang untuk X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1 itu kurvanya X kuadrat ya. Jadi mu A tilde X-nya adalah X kuadrat ya. X kuadrat berarti apa? Terbuka ke atas ya. Ketika X-nya 0, mu AX 0-nya juga 0. Lalu ketika setengah apa? Seperempat ya. Gitu ya. Ketika X-nya setengah, mu A setengahnya seperempat. Ya, ketika 1, mu A tilde satunya 1 ya. Terus kalian gambar ya, ini kan kurva melengkung ya. Terbuka ke atas. Jadinya gambarnya seperti itu. Lalu yang dari X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 3 itu berubah kurva X min 2 kuadrat. Cek. X min 2 kuadrat itu ini lagi-lagi melengkung ke atas ya, karena koefisiennya yang di depannya X kuadrat itu positif juga ya. Kan X min 2 kuadrat kan sama aja X kuadrat min 4X plus 4 kan. Nah, itu kan juga terbuka ke atas ya. Ketika X-nya 1,
mu AX-nya juga 1 ya. 1 min 2 kuadrat kan 1. Lalu ketika 2, 0. Ketika 3, 1 lagi. Berarti tinggal dihubungkan aja tuh, melengkung terbuka ke atas. Lalu lanjut, untuk X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Itu berapa? Setengah ya. Mu A tilde X-nya setengah. Yaudah setengah tuh kan, dari 0 sampai 1 diambil tengah-tengahnya. Nah, itu di garis depan. Lanjut yang terakhir itu mu A tilde X sama dengan X min 4. X min 4 itu berarti berupa garis ya. Nah, kita cek aja ujung-ujungnya. Ketika X sama dengan 4, mu A tilde X-nya 0. Nah, ketika X sama dengan 5, mu A tilde 5-nya sama dengan 1. Nah, 5 min 4, 1. Tinggal dihubungkan aja berupa garis lurus. Lalu dari masing-masing kurva diarsir bagian bawahnya, daerahnya. Seperti itu. Itu untuk yang diagram Venn B tilde. Nah, sekarang untuk diagram Venn A tilde C itu bagaimana? Nah, ini kalian kayak cerminkan kurva A tilde-nya ya. Yang pertama kalian lakukan itu kayak dicerminkan kayak gitu. Kayak dilawankan kayak gitu. Ya. Jadi kayak pencerminan gitulah ya. Kalian bisa lihat dari yang 0 sampai 1 itu kan ya kan berupa kayak pencerminannya ya. Dengan cerminnya apa? Cerminnya adalah yang alasnya itu ya. Bisa kalian lihat. Yang dari 1 sampai 3 juga sama ya. Itu juga pokoknya kayak dicerminkan gitu. Nah, dari yang 3 sampai 4 ya. X lebih dari 3 kurang dari 4 itu kan kalau di C kan, kalau di A tilde kan 1. Nah, kalau dicerminkan itu jadinya 0 ya. Lalu dari X lebih dari 4 sama dengan 4 dan kurang dari 5 itu jadinya kurvanya seperti itu. Lalu daerah di bawah kurvanya itu diarsir. Jadi kayak pencerminan gitu. Ya. Gampangannya seperti itu. Atau kalian juga bisa dapat dari kurva kan, kurva ingat fungsi kangkotanya kan 1 min ya. 1 min mu A tilde kan. Mu A tilde C itu lalu yang irisan bagaimana? Caranya adalah kalian tumpuk ya kedua kurva, kurvanya diagram Venn A, kalian gambarkan ya. Dan kurva himpunan samar B tilde juga kalian gambarkan. Jadi ditumpuk. Nah, triknya bagaimana untuk mengetahui daerah arsirannya? Jadi kalian bisa pakai kalau mau pakai apa? Warna-warni juga boleh, atau kalau enggak kayak ngarsir daerah hasil penyelesaian ya yang di pemrograman linear itu juga bisa. Jadi kalian arsir daerah yang bertumpuk ya. Jadi bisa kalian arsir misal bagian dari 0 sampai 1 kan apa? Untuk yang A tilde kan bagian yang di bawah kan semua dari kurva melengkungnya ya. Yang di B tilde juga semua dari kurva melengkungnya. Nah, yang terarsir dua-duanya itu hanya untuk yang itu ya, yang di B tilde ya. Lalu pokoknya gitu ya, kalian arsir, nanti yang terpakai adalah yang irisannya kayak gitu. Gampangannya seperti itu. Jadi gambar kedua kurva bertumpuk ya, lalu arsir masing-masing daerah bagiannya ya,
Dari A kalian arsir, lalu dari B juga kalian arsir. Arsirnya pakai arah yang berbeda kayak gitu ya. Kalau yang A miring yang ke kanan, yang B miring ke kiri. Nah, daerahnya itu yang mana? Yang terarsir oleh dua arsiran itu, ya. Nah, yang nggak kearsir di dua daerah itu kalian bisa hapus-hapus kayak gitu. Yaitu triknya seperti itu untuk yang irisan. Nah, untuk yang gabungan bagaimana? Nah, untuk yang gabungan masih sama, kalian gambarkan kedua kurvanya, lalu kalian arsir semua bagian baik yang untuk A tilde dan B tilde. Nah, yang pakai yang mana? Kalau yang irisan tadi hanya yang kearsir dua-duanya ya. Kalau A iris B kan tadi apa? A-nya misal ke kiri, B-nya ke kanan. Berarti yang daerahnya itu yang kearsir ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau gabungan itu semuanya, daerah semua yang terarsir ya. Jadi nggak cuma yang irisannya aja, tapi semuanya ya. Semuanya yang kearsir yaitu yang daerahnya. Gampangannya seperti itu. Ya. Jadi untuk yang gabungan daerahnya A tilde kalian arsir, daerah B tilde juga kalian arsir. Ya udah itu daerahnya. Semua daerahnya itu seperti itu. Ya. Kalau bisa kalian lihat di gambar ini kan semua daerahnya terarsir seperti itu. Ya. Nah, ini latihan yang nomor 1 ya. Misal diberikan himpunan semesta X, Y, Z, W ya, dan ada hubungan bagian samar sebagai berikut. Ini ada A tilde, B tilde, dan C tilde. Nah, ini disuruh menentukan yang pertama apa? A tilde gabung komplement C tilde ya. Lalu yang B disuruh mencari irisan dari A tilde dikurangi B tilde dan C tilde. Berarti untuk yang A, kalian nyari C komplement C tilde dulu, nanti baru dicari gabungannya ya. Maksimum ya kalau gabungannya. Kalau yang B berarti kalian cari A tilde min B tilde dulu ya. Nanti kalau setelah kalian dapat himpunan A min B tilde, baru kalian iriskan dengan C tilde. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan 2, nah, ini misal diberikan himpunan semestanya E ya. X, X, dengan syarat X-nya bilangan adil dan X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1. Jadi, E-nya itu interval tertutup 0, 1. Ya. Dan ini ada himpunan bagian samar A tilde dan B tilde dengan fungsi keanggotaannya ini ya. Untuk yang A tilde ini dan B tilde ini ya. Jadi A tilde itu berupa dua-duanya fungsi kuadrat ya. Untuk yang B tilde itu berupa garis ya. Ini lebih sederhana ya dari contoh yang tadi ya. Nah, disuruh menentukan. Ini yang pertama ya. Gabungannya ketika X-nya 0,8. Berarti nanti kalian cari masing-masing mu A 0,8 dan mu B 0,8. Cari maksimumnya gitu ya. Irisan bagaimana, selisih bagaimana, jangan bingung ya, ikutin aja definisinya. Nah, untuk yang B, nah ini disuruh ini komplit ya. Nah, kalau ini suruh diagram Venn A tilde, B tilde, AC tilde, A tilde gabung B tilde, A tilde gabung A tilde iris B tilde. Nah, yang terakhir A tilde dikurangi B tilde. Nah, ingat A tilde dikurangi B tilde itu sama aja A tilde iris komplement B tilde. Jadi nanti kalian harus mencari diagram Venn dari B komplement dulu ya. Komplement dari B tilde dulu ya.
Baru kalau kalian iriskan dengan A. Nanti kalian akan dapat A tilde dikurangi B tilde. Seperti itu. Nah, cukup sekian dulu pertemuan ketiga dari kuliah teori himpunan samar ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.